kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, semoga apa yang kita minta mohon sama Allah hari ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk berikutnya, untuk menambah semangat di pagi hari ini dan juga seperti biasa kita menambah rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, maka kita akan menyanyikan lagu nasional dulu ya. Hari ini kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya nak ya. Baik, terima kasih, silakan duduk semua. Membuat kelompok karena kita sudah membuat kelompoknya kemarin. Jadi hari ini kelompoknya sama saja dengan yang kemarin. Ya, disesuaikan saja. Ada yang tidak masuk hari ini? Ivanda, kenapa Ivanda? Sakit? Terus Catrika, Jessica kenapa? Sakit. Sama? Bagus. Bagusnya kenapa nak? Sakit juga. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita mengenai demokrasi diteruskan minggu yang kemarin. Masih ingat kemarin kita mempelajari demokrasi? Apa itu demokrasi? Ada yang ingat kemarin demokrasi itu apa? Oke, siapa boleh? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Ya, jadi bebas untuk menyampaikan pendapat, ada masukan dari masyarakat, ada kebebasan untuk berpendapat, ada keterlibatan dari masyarakat. Itulah demokrasi. Nah, sekarang kemarin kan sudah kita bahas kalau demokrasi itu meskipun gaduh, meskipun seperti itu ya, banyak gesekan, tetapi ternyata banyak dianut oleh bangsa-bangsa di dunia. Sistem ini masih relevan untuk digunakan di dunia. Begitu juga di Indonesia. Kita juga menganut sistem demokrasi. Tapi demokrasi apa yang digunakan di Indonesia? Ada yang tahu? Demokrasi apa? Ya, Sari. Demokrasi Pancasila. Iya. Kita menggunakan demokrasi Pancasila. Diharapkan setelah pembelajaran yang kita lakukan hari ini, kalian bisa mampu meneliti penerapan demokrasi Pancasila dengan baik, mampu menganalisis penerapan demokrasi Pancasila dalam membangun kehidupan yang demokratis, mampu bersama kelompok, mampu membuat media sosialisasi bertema demokrasi, kemudian peserta didik mampu mempresentasikannya, gitu ya. Jadi seperti yang sudah Rumi jelaskan tadi, bangsa Indonesia juga menggunakan demokrasi untuk bentuk pemerintahannya. Nah, demokrasi yang seperti apakah yang digunakan? Seperti yang kata Sari tadi, benar ya, yang kita terapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu demokrasi Pancasila? Ada yang tahu? Oke, silakan. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945,
sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi namanya demokrasi Pancasila itu punya besar yang sebenarnya asasnya dari Pancasila itu sendiri yang kemudian diturunkan menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang utama yang menjadi dasarnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Tapi asas-asas Pancasila ini yang akan nanti melatar belakangi mendasari demokrasi yang kita jalan. Nah, silakan berkelompok aja dulu. Sesuai dengan kelompokmu yang kemarin aja. Silakan. Komisi 2 DPR RI minta Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak ke depannya dengan meningkatkan proses sosialisasi dan pendidikan politik di lingkungan masyarakat. Komisi 2 DPR RI minta Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah serentak ke depannya dengan meningkatkan proses sosialisasi dan pendidikan politik di lingkungan masyarakat. Anggota Komisi 2 DPR RI Ada sebuah beritanya apa nak? Ada yang bisa menjelaskan sedikit? Itu tentang apa? Partisipasi kayak sama itu. Boleh apa? Partisipasi masyarakat. Iya. Gimana partisipasi? Partisipasinya seperti apa? Menurut Ibu tadi. Partisipasinya lewat ya, Nabila. Ulang lagi Nabila dulu. Dalam pemilu partisipasi masyarakat sendiri paling mudah. Iya, ternyata dari tahun ke tahun itu ada penurunan. Dan kalau dibiarkan, bisa-bisa nanti enggak hasil pemilunya itu enggak kredibel lagi. Paham maksudnya? Sebelum saya jelaskan lagi, saya akan membagikan LKPD untuk kelompok kalian. Kamu lihat tugas atau apa yang harus kalian lakukan, langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan untuk mengerjakan masalah ini, untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Jadi kalian jelaskan nanti menurut pendapat kalian apa yang menyebabkan partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum itu kok semakin menurun. Ya, terus juga kalian pecahkan, diskusikan bersama teman-teman kalian cara untuk mengatasi penurunan tersebut di sekolah, lingkungan sekolah. Itu harus penerapan demokrasi ini dilakukan untuk kembali lagi menyadarkan diri bahwa demokrasi itu adalah penting, gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Nanti setiap kelompok dijelaskan sendiri-sendiri. Ada yang bagiannya untuk lingkungan keluarga. Itu lingkungan keluarga ya, nah, salah itu. Keluarga. Yang kelompok 2 untuk lingkungan sekolah. Yang kelompok 3 lingkungan sosial masyarakat. Kelompok 4 berbangsa dan bernegara. 1, 2, 3, 4. Oke? Sekarang ada pertanyaan? Kelompok 1 tadi ada pertanyaan?
Membuka internet hanya untuk mengerjakan tugas, nggak boleh untuk yang lain. Oke. Kan banyak sudah selesai, bisa dijawab dulu ya. Yang sudah selesai, yang belum silakan. Sudah selesai? Sudah selesai anak-anakku? Kelompok 2 saja yang sudah. Kelompok 3 sudah belum? Guru yang milih loh ya. Kemarin kan aku guru aja yang milih. Sekarang kelompok 2 kan? Oke, kelompoknya Nabila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil bentuk dan kerja kami dan diskusi kami tentang penerapan demokrasi di Indonesia. Perkenalan kelompok dulu. Nama saya Nabila Aulia. Nama saya Fenisa. Saya Nadia Andrani. Saya Nabila Indonesia. Saya Karina Bunda. Ya. Untuk yang pertama adalah menurut pendapat mengapa alasan angka partisipasi pemilu semakin menurun. Menurut pendapat kelompok kami, angka partisipasi pemilu semakin menurun karena banyaknya masyarakat yang memilih menjadi golput. Program yang disiapkan oleh pemilihan tidak didukung lagi oleh mayoritas masyarakat, serta masyarakat yang kurang kesadaran dalam berdemokrasi. Faktor tersebut silakan belakangi dengan ketidakpercayaan masyarakat kepada partai atau kandidat yang dicalonkan karena sebab-sebab tertentu. Kurangnya sosialisasi pemilu sehingga partisipan yang mengetahui hanya sedikit. Selain itu, sosialisasi yang kurang menarik karena tidak sesuai dengan era atau zaman dan tidak terdatanya partisipasi dalam tahun pendidikan di Indonesia. Dari alasan penurunan partisipasi pemilu tersebut, maka menurut kelompok kami cara mengatasinya adalah memaksimalkan sosialisasi pemilihan, poster digital yang akan diupload di berbagai sosial media dari partai-partai tersebut, serta sosialisasi akan pentingnya kesadaran berdemokrasi untuk kemajuan bangsa. Yang ketiga adalah contoh penerapan demokrasi dalam lingkungan sekolah yang sudah kelompok kami riset adalah yang pertama mengikuti pemilihan ketua kelas, yang kedua mengikuti pemilihan ketua OSIS, yang ketiga mengikuti pemilihan perangkat kelas, yang keempat ikut berpartisipasi dalam berpendapat dalam kegiatan rapat, organisasi, ekstrakurikuler maupun kelas. Yang kelima tidak menjadi golongan putih dalam suatu pemilihan kegiatan. Ini poster untuk apa, Nak? Jelaskan dulu sebentar. Ini poster untuk masyarakat sosial, untuk masyarakat. Ajakannya seperti apa? Saya siap jadi pemilu dalam pemilu 2024. Merdeka. Oke. Diulangi lagi coba, diulangi lagi. Saya siap jadi pemula dalam pemilu 2024. Oke. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kalian masing-masing mengenai tingkat partisipasi ya. Kenapa kok partisipasinya menurun? Gimana cara mengatasinya? Gimana penerapan di dalam keluarga, lingkungan sekolah, bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara?
demokrasi Pancasila ini sudah semakin sudah baik untuk diterapkan di Indonesia atau bagaimana? Masih kurang. Jadi penerapannya masih kurang. Jadi kurang menjiwai lagi Pancasilanya. Semangat Pancasilanya itu kurang menjiwai. Ya, masalahnya jadinya ada permasalahan kurangnya partisipasi, ada yang kandidatnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Bagaimana anakku? Dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir, apakah ini menyenangkan? Kalian paham kan? Gitu ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, minggu depan kita sudah masuk ke bab berikutnya ya Naya. Persiapkan, baca lagi bab berikutnya ya. Baca dulu sebagai persiapan. Baik, untuk menutupnya kita berdoa dulu seperti tadi doa di awal. Dewa silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran PPKN pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sudah dimulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya nak. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata saya. Saya juga sudah memaafkan apapun kesalahan kalian. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.